Oke, hey, halo teman-teman sales juara, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk kalian yang baru bergabung dan baru menonton channel ini, perkenalkan saya Parnamian Johannes. Saya adalah praktisi sales di bidang otomotif, sudah kurang lebih 12 tahun bergelut di bidang ini. Dan saat ini saya bertugas menjadi kepala cabang di dealer Nissan TBC Matupang, Jakarta Selatan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar salesmanship, cara menjual, teman-teman bisa WhatsApp saya di nomor yang ada di kolom deskripsi. Silahkan, saya welcome untuk membantu teman-teman dalam hal proses penjualan kalau memang teman-teman ada kendala. Oke, di konten kali ini saya langsung saja saya akan sharing kepada teman-teman mengenai topik janji temu. Ya, di konten sebelumnya saya membahas mengenai follow up by WhatsApp. Ya, dan saya sampaikan di situ bahwa journey-nya atau tujuannya kita follow up by WhatsApp itu adalah ya, kita ingin mendapatkan janji ketemu. Ya, karena saya yakin ada 80% customer ya, 80% yang jauh lebih cepat nantinya proses dealingnya kalau teman-teman berhasil membuat janji temu. Ya, walaupun ada juga misalnya customer yang memang nggak perlu diajak ketemuan, memang sudah minat ya. Di konten sebelumnya saya sebut ada namanya indikator atau temperatur minat. Ya, bisa jadi ya kalau bicara temperatur kita bisa jadi ketemu customer yang udah misalnya temperatur minatnya 99%. Nggak perlu diajak janji ketemu juga langsung transfer misalnya. Ya bisa jadi. Cuman saya yakin lebih banyak customer yang memang saat ini masih di level suhu atau temperaturnya itu masih menengah atau masih rendah, sehingga kita butuh untuk ajak ketemu customer untuk mengedukasi customer dan memperkenalkan siapa kita. Jadi tujuannya adalah supaya customer semakin trust sama kita ajak ketemuan. Ya, nah di topik kali ini saya akan memberikan tips-tips singkat yang saya pakai sampai saat ini bagaimana saya bisa mendapatkan janji temu dengan customer. Ya, saya langsung mulai aja. Bagaimana caranya untuk mendapatkan janji temu customer? Poin nomor 1 yang harus teman-teman segera lakukan dan teman-teman ingat ya, customer itu untuk bertemu teman-teman, bertemu orang asing, pasti dia seringkali ya, kalau temperatur minatnya masih rendah, seringkali akan defense atau aduh enggan deh untuk ketemuan nanti aja. Ya beda sama customer yang udah memang tingkat minatnya 99%. Diajak ketemuan, oh boleh mas, ya boleh banget, saya senang banget nih kalau teman mas bisa kesini gitu. Tapi kan kita nggak bisa berharap semua customer sudah 99% ya. Dan seringkali kita ngadepin customer yang masih tingkat minatnya atau temperatur minatnya masih sedang bahkan rendah. Nah, bagaimana orang-orang ini bisa kita ajak ketemu? Kalau saya pakai trik ya. Saya akan tawarkan benefit ya di awal. Ya, ketika teman-teman via WhatsApp misalnya atau via telepon, bagaimana teman-teman bisa dapatkan janji ketemu? Teman-teman tawarkan benefit. Ya, benefitnya bisa contohnya misalkan bantu jual mobil. Ya, misalnya setelah teman-teman gali via WhatsApp atau via telepon, ternyata customer ini masalahnya adalah dia baru bisa beli mobil kalau mobil lamanya terjual. Nah, teman-teman bisa bantu. Ya, bantu tawarkan, Bapak, kebetulan kita ada platform Goodcar misalnya kalau di Nissan ya, atau di teman-teman yang bukan di Nissan ya bisa pakai platform apapun. Tawarkan untuk bantu jual mobil customer. Di awal kita harus menunjukkan kalau kita memang care, kita memang benar-benar tulus mau membantu customer ini. Sehingga customer akan, oh bisa mas, bisa pak, nanti saya akan bantu carikan pembeli harga tinggi misalnya. Ya, jadi customer namanya dibantu kira-kira gimana? Bakal nolak nggak? Ya kalau kita menggunakan kalimat yang tepat, customer bisa jadi sangat welcome. Oh boleh mas, boleh. Ya udah, saya yakin untuk dapetin janji ketemu akan jauh lebih mudah. Oh baik pak, kira-kira bapak ada waktu pak hari ini? Ya siang atau sore? Nah ini triknya adalah teman-teman tawarkan waktu tentatif ya. Waktu tentatif. Ya, ini
teman-teman bisa tawarkan. Siang atau sore Pak, kalau Bapak nggak keberatan, nanti saya akan sempatkan waktu ke sana, misalnya. Lalu yang kedua, benefit apa Pak yang bisa kita tawarkan? Nah ini, saya suka pakai juga benefit bisa test drive di tempat. Tuh. Bapak, ini kebetulan mobil test drive kita saat ini ready. Kira-kira kalau saya visit ke tempat Bapak hari ini, ya pakai waktu tentatif misalnya, Bapak ada waktu nggak Pak? 10 menit aja misalnya. Tawarkan dan kasih waktunya, due date-nya, hanya 10 menit misalnya. Biasa jadi customer, 10 menit dong, oke deh bisa deh. Ya, baik itu misalkan dia lagi di kantor, atau misalkan dia sedang di rumah, lagi cuti misalnya, ya kita bisa dapetin janji temu. Karena kita nawarkan benefit. Di benak customer mungkin, oh iya ya, ini lumayan juga nih, saya nggak harus ngabisin waktu ke dealer atau ke pameran, ini langsung didatengin mobilnya, dan sama test drive-nya saya bisa langsung coba. Kebayang ya, customer bakal seperti apa, ya kalau dia temperatur minatnya udah tinggi, ya pasti akan excited. Bahkan bisa jadi, oke mas, sore aja mas, nanti tunggu istri saya pulang, anak saya pulang, misalnya. Wah, kalau teman-teman sudah dapetin customer yang ngasih sinyal seperti itu, saya yakin tuh, itu temperatur minatnya udah tinggi, tinggal datang, tes drive sebentar, itu tinggal di SPK-in gitu. Ya, jadi teman-teman harus tawarkan benefit di awal. Jangan hanya, Pak, saya mau ke sana ya Pak, gitu. Nggak ada benefit apa-apa. Buat customer yang masih level suhunya rendah atau sedang, akan defense pasti. Ngapain kemari? Nggak usah mas, nanti-nanti aja, atau saya aja yang ke dealer gitu. Ya, tujuannya nggak jelas, customer nggak dapetin benefit apa-apa, bisa jadi customer nolak. Ya, jadi kita harus tawarkan benefit untuk customer. Ya, benefitnya bisa dalam bentuk bantu jual, test drive, ya, atau apapun itu yang kira-kira bisa membuat customer dapat benefitnya. Nah, yang kedua, tips dari saya adalah pastikan teman-teman on time. Nah, ini nih, kalau teman-teman saat ini di Jakarta, ya masalah waktu ini menjadi hal yang ya kita nggak bisa tebak nih. Kadang lagi lancar, ternyata nggak berapa lama macet. Ya bisa jadi karena ada truk mogok di tol misalnya, ujung-ujungnya bisa mempengaruhi waktu janji ketemu kita. Saran saya, tips dari saya adalah pastikan on time. Kalau bisa lebih awal. Walaupun ya tetap teman-teman ya infokan ke customer. Oke Pak, misalkan tadi udah dapat janji ketemu, udah kita kasih waktu tentatif siang atau sore, dia pilihnya sore, jam 5 sore misalnya. Nah, apalagi nih misalkan lagi di bulan Ramadan gitu ya, bulan puasa, pastikan on time. Jangan sampai teman-teman molor 30 menit aja, itu udah setengah 6, udah bentar lagi waktu buka puasa. Ya, buat customer yang muslim misalnya, aduh ini kok jadi saya nunggu-nunggu, bentar lagi mau buka puasa nih, gimana nih sales nih gitu. Ujung-ujungnya malah kecewa. Ya, yang ada malah customer nilai teman-teman nggak profesional. Pastikan on time, kalau bisa lebih awal. Kalau saya, tips yang saya pakai, ya, yang saya selalu pakai adalah saya suka share live location. Share live location ke customer. Biasanya kan kita follow up via WhatsApp ya. Kita share live location kita aja. Kalau bisa kita screenshot. Kurang lebih estimasi sekian menit ya Pak. Nanti saya akan standby aja kalau Bapak belum di rumah misalnya, atau belum, ya istri Bapak belum pulang ke rumah, saya standby aja. Yang penting saya nggak telat misalnya. Wah, customer akan menganggap teman-teman, wah ini sales profesional banget ya, dikasih tahu lokasi dia di mana. Apalagi misalnya teman-teman belum tahu daerah itu, ya ini pengalaman yang saya alami, saya nggak tahu daerah rumah customer, ya jadi sebelumnya customer udah kasih tahu alamatnya di sini gitu ya, tapi dia nggak ngirim apa-apa, ya kita share live location kita biar customer bisa lihat kita udah sampai mana sih. Jadi customer tuh sambil misalkan dia sambil melakukan sesuatu bisa update ya. Kita kalau di WhatsApp itu kita bisa kasih pilihan kan, pilihan berapa menit, 1 jam sampai 8 jam ya. Kita bisa katakan kalau kita lihat map kurang lebih 40 menit, kita bisa share yang 1 jam misalnya.
Ya kalau misalkan 1,5 jam, ya kita bisa share yang 8 jam. Jangan share lokasi kita, udah ketahuan 1,5 jam, kita share cuma 1 jam. Ujung-ujungnya mati di pertengahan jalan, customer akan bete, ini udah nyampe mana gitu. Padahal customer misalnya lagi ada banyak yang harus dikerjakan walaupun cuti ataupun ya misalkan lagi di kantor, ya kalau kita share live location kita, customer akan lebih nyaman. Oh, ini udah sampai sini. Kayak gitu. Kalau bisa supaya on time, kita minta customer juga share lokasi dia. Ya. Kalau customer nggak terlalu gaptek gitu ya, biasanya dia akan share lokasi. Pak, boleh Pak dibantu share lokasinya supaya saya lebih akurat misalnya. Ya, karena misalkan cuma dibilang perumahan Royalwood Park misalnya. Itu perumahan besar gitu ya. Di blok yang mana, kita nanti belok-beloknya nyari di perumahan yang besar itu kan lumayan ya. Misalkan kota wisata misalnya. Kota wisata tuh banyak sekali klasternya. Klaster ini ya kita nggak tahu klaster itu di mana, dan di Maps misalkan belum ada klaster itu, jadi PR kan. Ya dengan rendah hati kita bisa bilang sama customer, Pak boleh dibantu share lokasinya gitu, supaya saya bisa lebih akurat lagi nyampainya. Jadi on time di sini kita harus pastikan waktu kita itu datangnya pas. Kalau bisa tips yang saya pakai adalah share live location kita. Ya, dan kita minta customer untuk share lokasi customer kalau bisa ya. Tapi kalau customernya misalkan nggak balas-balas juga, ya udah kita jalan aja ya. Dan kita udah tahu lah, misalkan ke perumahan itu butuh waktu sejam, ya kita udah sparein waktu gitu ya. Dan ini in case ternyata ada problem di jalan, kita udah jalan misalnya dari ya kalau kita lihat di map 1 jam, kita udah jalan 1,5 jam sebelumnya, ternyata ada case di jalan, misalnya ban kita bocor, atau misalkan trafficnya tiba-tiba stuck di tol, nggak tahu kenapa, bisa jadi karena ada kecelakaan. Nah, teman-teman please konfirmasi ke customer. Ya kalau bisa dalam bentuk foto misalnya, supaya customer tuh ya trust-nya juga nggak hilang. Jangan hanya recent dong, walaupun dia bisa tahu sih ketika kita share live location, dia bisa tahu lokasi kita. Tapi ketika kita kasih update, Bapak mohon maaf trafficnya nggak tahu kenapa, mungkin karena ada accident di depan, kemungkinan saya telat 5 menit misalnya, atau 10 menit. Jadi customer itu dia lagi-lagi waktunya dia yang sebentar, bisa jadi dia akan excuse atau oke lah bisa dipahamin, nggak apa-apa saya akan tetap tunggu. Oke mas, nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Jadi jangan sampai customer itu nggak nyaman gara-gara kita telat, walaupun mungkin penyebabnya karena faktor accident. Ya, jadi pastikan teman-teman on time itu menjadi hal yang wajib teman-teman lakukan ketika mau mengajak janji ketemu dengan customer. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sharingkan tips janji temu dengan customer ya, supaya proses kita menggali atau kita lakukan pendekatan atau proses mempengaruhi customer jadi bisa lebih cepat, ujung-ujungnya kita bisa lebih cepat mendapatkan hasil. Bagaimana kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya? Kalau memang misalkan ada yang masih bingung, teman-teman bisa chat di kolom komentar, silakan ajukan pertanyaan, atau bisa japri saya di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Boleh apa case yang teman-teman hadapi di lapangan, silakan di chat ke saya, via telepon juga boleh, nanti kita bisa diskusi. Ini saja mungkin yang mau saya sampaikan di tema kali ini, di topik kali ini. Mudah-mudahan membuat teman-teman lebih jelas, lebih semangat lagi. Dengan begini bisa jadi teman-teman, wah ternyata saya kemarin salah nih, makanya customer marah nggak jadi. Ya bisa pakai tips yang saya pakai selama ini. Ini saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mewujudkan impian. Salam sukses dan salam cuan.